Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agusti Madalena. Saya mahasiswi Akademi Keperawatan Pembina Palembang semester 4 tingkat 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan infark miokard. Infark miokard itu yaitu mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat hingga aliran darah koroner berkurang. Penyebab dari infark miokard ini penurunan suplai darah akibat penyempitan krisis arteri koroner karena akibat aterosklorosis atau penyumbatan total arteri kembali atau trombosit. Patofisiologinya mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Manifestasinya yaitu nyeri dada serupa dengan angina tetapi tidak intensif dan menetap sepenuhnya menghilang dengan istirahat atau pemberian nitrogliserin. Komplikasi dari infark miokard ini yaitu pelunasan infark atau pasca infark, aritmia, dan sinus bradikardi. Penata laksananya istirahat total, diet makanan lunak atau sering serta rendah garam. Bila gagal jantung, pasang infus dextrose 5% untuk persiapan, oksigen 2-4 liter, memakai nasal kanul, dan antikoagulasi sedikit sedang seperti diazepam 3-2-5 mg per oral pada fluzarepam 15-30 mg dan antikoagulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin Mardalena. Saya mahasiswi Akademi Keperawatan Pembina Palembang tingkat 2 semester 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan hemodialisa. Berikut penjelasannya. Definisi dari penyakit hemodialisa ini yaitu suatu prosedur di mana darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin di luar tubuh yang disebut dialyzer. Prinsip kerja HD ini terjadinya perpindahan zat-zat terlarut dalam darah ke dalam cairan dialisat atau sebaliknya. Yang pertama ada difusi, substansi atau zat-zat bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Proses ini dipengaruhi oleh pertama, luas permukaan membran, kecepatan aliran darah dan dialisat, peredaran konsentrasi, permeabilitasan membran, dan yang B, ultrafiltrasi, yaitu proses perpindahan zat dan pelarutnya karena adanya perbedaan atau tekanan hidrostatik. Proses ini dipengaruhi oleh transmember pressure atau luas permukaan membran dan permeabilitas membran. Tujuan dari hemodialisa ini untuk mengeluarkan zat-zat yang dapat melalui membran semi permeabel dan sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen dan zat-zat lain dari tubuh seperti intoksikasi metil alkohol, barbiturat sasiat, enyl glikol, dan lain-lain. Indikasi dari hemodialisa ini ada dua, yaitu indikasi segera dan indikasi dini. Indikasi segera itu seperti koma, hiperkalemi, perikarditas, overhidrasi, dan edema paru. Kalau indikasi dini itu mual, muntah, perubahan mental, penyakit tulang, gangguan pertumbuhan, dan perkembangan seks. Komplikasi dari hemodialisa ini ada dua, yaitu akut dan kronis. Akut yaitu seperti hipertensi, aritmia, kram, nyeri dada. Kalau kronis itu seperti hipertensi, neuropati perifer, dan penyakit vaskuler. Asuhan keperawatan pada klien dengan terapi hemodialisa ini, yang pertama itu kita harus mengkaji nama pasien, identitas klien, dan riwayat penyakit seperti riwayat penyakit infeksi ginjal, riwayat penyakit batu atau obstruksi, riwayat penyakit pemakai obat-obatan, riwayat penyakit endokrin, riwayat penyakit vaskuler, dan riwayat penyakit jantung. Yang kedua, kita harus mendata interdialisis seperti pemeriksaan fisik,
head to toe dari kepala sampai ke ujung kaki. Pemeriksaan per sistem, seperti sistem kardiovaskuler, data objektif dan data subjektif, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem neuromuskuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin Mardalena. Saya mahasiswi Akademi Keperawatan Pembina Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan asuhan keperawatan gagal ginjal kronis. Berikut penjelasannya. Definisi dari gagal ginjal kronis ini yaitu suatu sindrom klinis yang disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung, progresif, dan cukup lanjut. Gejala dan tanda GGK ini sesuai dengan gangguan sistem yang timbul meliputi yang pertama itu ada gangguan pada sistem gastrointestinal, biasanya itu ada anoreksia, faktor uremik disebabkan oleh ureum yang berlebihan pada air liur, dan cegukan. Yang kedua itu ada kulit akan berwarna pucat karena mengakibatkan anemia dan kuning-kuningan akibat penimbun ungkram. Dan yang kedua itu ada ekimosis akibat gangguan hematomologis. Yang ketiga ada bekas-bekas garukan karena gatal. Yang ketiga ada sistem hematomologi, ada anemia bisa disebabkan oleh kurangnya eritroprotein, gangguan fungsi trombosit, dan gangguan fungsi leukosit. Yang keempat ada sistem saraf dan otot, rasa pegal di kaki, rasa semutan seperti dibakar, miopati, terutama otot-otot proksimal. Yang kelima ada sistem kardiovaskuler, adanya hipertensi, nyeri dada dan sesak napas, gangguan irama jantung, edema akibat penurunan cairan. Yang keenam ada sistem endokrin, gangguan seksual, gangguan metabolisme glukosa, resistansi insulin, dan gangguan sekresi insulin. Yang ketujuh ada gangguan sistem lain, seperti tulang. Baiklah, penyebab dari gagal ginjal kronis ini menurut hasil penelitian Sidabutar tahun 1981, penyebab GGK ini adalah glomerulonefritis kronik, neopati diabetik, penyakit ginjal obstruksi dan infeksi, glomerulonefritis lupus, ginjal polikistik, dan hipertensi esensial. Dan pemeriksaan penunjangnya ada 7. Yang pertama ada pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemeriksaan EKG, yang ketiga ultrasonografi, foto polos abdomen, pleografi intravena, pemeriksaan foto dada, dan pemeriksaan radiologi tulang. Pengobat konservatif terdiri dari 3 strategi. Yang pertama itu memperbaiki progresi gagal ginjal, yang kedua mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut, dan yang ketiga pengelolaan uremia dan komplikasinya.